Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua adik-adik mahasiswa? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat meskipun kondisi cuaca yang tidak stabil, kadang panas, kadang tiba-tiba hujan ya. Semoga kondisi adik-adik sekalian tetap sehat, fit ya. Yang penting terus tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang dianjuri pemerintah dan jangan lupa terus jaga pola hidup yang sehat ya. Nah, adik-adik semuanya ya, hari ini kita akan bahas mengenai perencanaan, di mana pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas di sini adalah mengenai mampu mengetahui apa itu perencanaan, ya, mengetahui tahapan-tahapan perencanaan seperti apa, hubungan perencanaan dengan fungsi manajemennya seperti apa, tipe-tipe perencanaan dan hambatan-hambatan dalam perencanaan tersebut. Oke, kita akan membahas mengenai pengertian perencanaan, di mana perencanaan di sini adalah ya sebuah proses ya yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, ya, bagaimana kita menentukan strategi-strategi kita, bagaimana kita mencapai tujuan organisasi yang kita inginkan ya, serta merumuskan ya sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapai tujuan organisasi. Ya, jadi bagaimana sih kita merencanakan, merumuskan, menetapkan rencana tersebut ya, sehingga kita tahu tujuan organisasi yang kita inginkan itu kemana, arahnya kemana, seperti itu ya. Seperti kita ingin merencanakan sesuatu ya, pasti kita harus tahu dulu kemana ya arah tujuan kita gitu ya. Nah, di sini mengenai pengertian perencanaan itu dapat dilihat ya dari 3 hal, yaitu pertama dari sisi proses, dari sisi fungsi manajemen, dari sisi pengambilan keputusan ya. Yang pertama itu mengenai dari sisi proses ya, di mana fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana sih tujuan tersebut yang harus kita capai ya. Ya, dari sisi prosesnya seperti itu. Nah, dari sisi fungsinya ya, fungsinya itu di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas kewenangan untuk menentukan atau merubah tujuan dan kegiatan organisasi. Ya, tergantung fungsinya dia sebagai apa. Ya, apakah dia sebagai fungsinya sebagai sumber daya manusia, fungsinya sebagai keuangan, ya tergantung fungsi dia di perusahaan tersebut seperti apa. Nah, yang ketiga itu adalah dari sisi pengambilan keputusan. Ya. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, ya siapa yang akan melakukannya, di mana keputusan ini biasanya sih di sisi pengambilan keputusan ini adalah contohnya seperti manajer puncak ya, di top manajemen. Kita lihat dulu ya di sini fungsi perencanaan itu untuk apa sih sebenarnya. Ya, di sini dijelaskan bahwasannya proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Ya, jadi kita harus tahu dulu taktik-taktiknya seperti apa ya, sehingga kita tahu menetapkan strategi yang cocok untuk usaha kita ya, tujuan organisasi kita itu seperti apa ya. Jadi fungsi perencanaan seperti itu. Nah, di sini manfaat perencanaan itu ya, yang pertama adalah pengarah organisasi ya. Jadi kita tahu arah organisasi ini seperti apa, jadi kita nggak linglung ya, nggak keluar dari jalur yang sesuai dengan tujuan perusahaan ya. Kedua itu adalah meminimalisasi ketidakpastian. Jadi dengan adanya tujuan-tujuan perencanaan, kita meminimalisir ya ketidakpastian, probabilitas yang kemungkinan yang terjadi di masa depan ya, mengecil walaupun kita menghindari resiko, setidaknya kita dapat mengurangi resiko-resiko yang terjadi ke depan ya. Yang ketiga itu meminimalisasi maaf ya,
minimalisasi inefisiensi sumber daya. Ya, jadi kita ada sumber daya yang kurang paham ya, kurang cakap. Jadi kita dapat mengurangi ya tingkat efisiensinya seperti itu. Nah, selanjutnya itu penetapan standar dalam pengawasan kualitas ya. Jadi dengan adanya perencanaan ya, kita dapat menetapkan standar-standar yang cocok pada usaha kita seperti apa, ya kualitas yang cocok seperti apa, ya, sesuai dengan tujuan perusahaan kita seperti apa. Oke. Nah, jenis-jenis rencana itu kan dia ada berdasarkan waktu pencapaiannya seperti apa, berdasarkan jelas, berdasarkan frekuensi penggunaan ya. Nah, jenis rencana berdasarkan keluasan waktu dan waktu pencapaiannya itu ada jangka panjang, ada jangka menengah, ya, ada jangka pendek. Biasanya jangka panjang itu seperti apa? Ya, jangka panjang itu seperti kita membuka cabang baru ya, rencana strategisnya seperti itu. Jadi sifatnya panjang ya. Rencana taktis jangka menengah ya, misalnya kita ingin pembelian produk atau pembelian alat ya untuk perusahaan yang cocok seperti apa. Yang ketiga itu adalah jangka pendek ya, seperti itu tentang bagaimana sih penjualan harian kita, penjualan bulanan kita seperti apa. Jadi pendek dia. Berdasarkan kejelasan di sini adalah tentang rencana spesifik ya, rencana direktif ya, spesifiknya jelas nggak ya, rencana direktifnya seperti itu. Nah, berdasarkan frekuensi penggunaan ya, dia ada rencana yang sekali pakai dan ada rencana yang digunakan secara terus menerus ya. Biasanya sekali pakai itu rencana jangka pendek, rencana yang terus menerus tuh rencana jangka panjang. Jadi sifat rencana ya, sifat perencanaan itu untuk harapan masa depan itu dia harus sesuai fakta, harus sesuai rasional ya, harus fleksibel, jadi harus sesuai dengan yang mudah digunakan ya, rencananya tidak kaku seperti itu. Jadi terus dia berkesinambungan, artinya dia bisa dipakai untuk jangka panjang ya. Selanjutnya ada pun pertanyaan-pertanyaan dalam bidang perencanaan ya, menurut George R. Terry, yaitu 5W1H, dimana tentang what, why, where, when, who, dan how ya, dimana what itu adalah apa ya, tindakan yang harus kita lakukan ya, mengapa hal tersebut harus dilaksanakan ya, dimana hal tersebut dilaksanakan ya, terus kapan hal tersebut dilaksanakan ya, siapa yang akan melaksanakan, dan how, bagaimana hal tersebut akan dilaksanakan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu di dalam perencanaan pasti ada. Nah, misalnya mengenai what ya, di mana tindakan apa sih harus kita laksanakan, misalnya tentang kita ingin membuka cabang baru di suatu daerah ya. Apa sih harus kita lakukan ya ketika kita ingin membuka cabang di suatu daerah tersebut ya, mengapa kita harus melaksanakannya ya, di mana hal tersebut hal tersebut akan kita laksanakan ya. When, kapan realisasi pembukaan cabang tersebut, misalnya seperti itu, siapa yang kepala cabang di sana, jadi harus kita lampirkan hal-hal seperti itu ya. Terus siapa udah, terus how, bagaimana hal tersebut dilaksanakan, bagaimana sih kita melaksanakan. Jadi kita juga harus ada tahapan-tahapan di mana kita juga harus melihat ya situasi-situasi perencanaan ketika kita ingin buka usaha baru ya di tempat yang akan kita kelola ya. Tidak terlepas semua itu adalah bagaimana survei-survei yang telah kita lakukan, apakah sesuai dengan budaya di sana, apakah sesuai dengan peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah setempat. Jadi kita harus melihat ya hal-hal itu juga ya, survei-survei seperti itu. Misalnya kalau kita ingin buka usaha baru, tapi kalau kita ingin buat perencanaan jangka panjang dalam perusahaan tersebut seperti apa, misalnya dalam
kalau tidak ingin buka ataupun ingin memasarkan produk ya, apa? Wah, itu semua juga harus ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, adapun tahap-tahapan dalam perencanaan ya atau planning itu ada 4. Yang pertama itu bagaimana kita menetapkan tujuan perusahaan tersebut seperti apa. Terus kita merumuskan ya sesuai nggak dengan tujuan kita ya. Terus kita identifikasi kemudahan dan hambatannya. Jadi di sini juga kita lihat ya hambatan-hambatannya, ya kekuatan, kelemahan, ya peluang yang ada dalam perusahaan kita seperti apa. Selanjutnya itu tahap keempat itu kita mengembangkan kegiatan kita, ya. Ya, kita sesuai dengan yang udah kita tahap identifikasi ya kita kembangkan ya. Jadi tahap-tahap dasar perencanaan itu untuk menetapkan tujuan perusahaan itu ada 4 ya. Nah, yang pertama yaitu tahap perencanaan ya, mengenai tujuan atau serangkaian tujuan dimulai dengan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Yang kedua itu kita merumuskan keadaan saat ini ya, memerlukan informasi terutama tentang keuangan, data statistik yang diperoleh melalui komunikasi. Ya. Yang ketiga itu kita identifikasikan masalahnya seperti apa, hambatan dan kemudahan ya, kekuatan yang seperti saya katakan tadi, tentang apa sih kekuatan kita, kelemahan kita dan kemudahan serta hambatan-hambatan yang akan terjadi pada usaha kita ya. Untuk mencapai tujuan tersebut bagaimana. Nah, yang keempat kita kembangkan rencana tersebut ya mengenai tentang serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan. Penilaian alternatif yang terbaik dan paling memuaskan seperti yang sudah kita bahas minggu lalu mengenai alternatif-alternatif yang cocok ya, dimana kalau dia ada poin skor ya dibuat tahap penilaian ya. Kalau penilaiannya itu baik ya maka kita dapat melaksanakan, tapi ketika ia buruk ya berdasarkan survei-survei yang ada yang udah kita formulasikan ternyata dia memiliki nilai yang rendah, maka bisa kita kurangi tingkat risiko tersebut. Nah, di sini ya jenis perencanaan itu dia ada 4 tahap ya. Dimana yang pertama itu perencanaan strategis ya, perencanaan operasional, perencanaan divisi dan perencanaan unit. Nah, di sini itu ya pertama adalah perencanaan strategis ya. Biasanya ini perencanaan strategis tuh dia seperti top management, komisaris, dewan direksi ya. Dia sifatnya jangka panjang yang sifatnya strategis ya. Untuk bagaimana dia akan buka cabang baru ataupun dia akan membuat perencanaan jangka panjang tentang visi, misi seperti itu. Ya, pernyataan misi ya. Di sini seperti dewan direksi, manajer puncak, rencana strategis ya, rencana operasional seperti itu. Nah, di sini ya tentang kajian-kajian situasinya ya untuk manajemen apa nih? Untuk perencanaan strategis ya, manajemen puncak itu ya yang langkah awalnya itu apa yang harus dilakukan, pada ruang lingkup seperti apa dan bagaimana dengan sumber daya yang harus sumber daya yang ada ya, dan informasi yang dibutuhkan itu seperti apa ya, sifat analisisnya itu bagaimana orientasi masalahnya dan bagaimana pengembangan analisis SWOT ya. Pengembangan analisis SWOT-nya adalah bagaimana tentang kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan tersebut sehingga dia bisa menarik suatu kesimpulan ternyata ini usaha ini cocok atau tidak cocok dikembangkan. Misal seperti itu ya. Nah, kedua itu adalah mengenai perencanaan operasional. Biasanya di sini ya kalau perencanaan operasional itu seperti kalau di perusahaan ya, kalau di perusahaan itu misalnya seperti manajer operasional, manajer sumber daya manusia, manajer keuangan, manajer marketing ya, dan sebagainya ya, sifatnya di bawah manajer puncak ya. Ya, itu dia tugasnya seperti tentang laporan-laporan kegiatan harian, mingguan, bulanan yang sifatnya jangka pendek ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya strukturnya itu tentang program, proyek ya seperti itu.
Nah, selanjutnya yaitu mengenai perencanaan bagian. Ya, di sini biasanya dibuat oleh beberapa kepala ruangan dan pengawas ya. Ya, berjangka 5-10 tahun, tujuan pemantauan, penilaian, pelaksanaan semua ruangan yang terlibat. Oke. Yang keempat itu perencanaan unit ya, misalnya ini perencanaan unit ini ya, karyawan-karyawan ya, kepala divisi di bawah ya, supervisor misalnya di bawah manajer ya, misalnya seperti itu. Jadi mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan harian ya, evaluasi-evaluasi yang harus dilaksanakan, maaf ya ada suara, evaluasi-evaluasi yang harus diberikan laporan-laporannya seperti itu. Sifatnya jangka panjang juga untuk dilihat ya, mengenai kegiatan-kegiatan harian yang harus dilaporkan untuk mingguan ataupun yang harus dilaporkan untuk bulanan. Nah, untuk mencapai keberhasilan dalam perencanaan, juga manajer juga harus mengingat ya tentang staf yang diarahkan pada tujuan umum dan khusus yang spesifik ya, perencanaan yang harus sifatnya fleksibel ya, dan memungkinkan untuk menyesuaikan kembali. Jadi fleksibel itu yang sesuai dengan keadaan waktu ya, tidak kaku ya, tentang perencanaan tersebut. Ya, maksudnya semua orang bisa menggunakan ya, orang bisa sesuai dengan standar operasional prosedur yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga itu harus melibatkan staf dan unit terkait dalam proses perencanaan. Jadi dalam perencanaan juga kita harus melibatkan orang-orang sumber daya yang ada di dalam perusahaan tersebut. Tidak sendiri kita melaksanakannya. Ya, rencana juga harus spesifik, sederhana dan realitas ya. Realitas yang sesuai dengan keadaan saat ini ya. Ya seperti misalnya tentang peraturan-peraturan daerah ya, yang misalnya tentang daerah yang syariah Islam harus menggunakan hijab ataupun memakai pakaian muslim yang sesuai dengan realitas keadaan daerah tersebut ya. Nah, kedua yaitu kenali waktu yang tepat untuk melakukan perencanaan ya, sesuai nggak waktunya ya. Misalnya di masa pandemi seperti ini ya, kita ingin buat rencana yang besar-besaran, promo besar-besaran mengenai misalnya kita harus promo tentang objek wisata ya, sedangkan kita tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berdekatan ataupun harus menjaga jarak ya. Jadi harus waktu tuh harus sesuai nih, tepat ya. Nah, jadi harus kenali waktu ya, waktunya cocok nggak sekarang kita melakukan promosi gencar-gencaran di masa pandemi seperti ini ya kan. Nah, selanjutnya itu terintegrasi dengan alat evaluasi sehingga dapat dikoreksi. Jadi kita dapat mengevaluasi mengenai tujuan-tujuan kita ya. Selanjutnya yaitu kelemahan perencanaan. Ya, kelemahan perencanaan di sini yaitu ada pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi yang nyata. Ya. Kedua itu cenderung menunda kegiatan sehingga kegiatan kita menjadi menumpuk ya. Ataupun kita suka nanti-nanti ya dalam merencanakan sesuatu pekerjaan yang sifatnya seperti laporan mingguan ya. Kita tidak melaksanakan laporan-laporan harian tersebut secara bertahap sehingga ketika diminta laporan pertanggungjawaban apakah itu mingguan ataupun dalam bulanan itu terjadi kendala ya, lambat sehingga karena apa? Karena suka menunda kegiatan-kegiatan tentang perencanaan yang harus dilaksanakan. Contoh yang ketiga yaitu terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Keempat, kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual. Yang kelima, ada rencana-rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Ya. Nah, di sini ya perencanaan ya tentang bagaimana kita
hambatan dalam perencanaan yang efektif, dan bagaimana kita mengatasi hambatan tersebut adalah pertama, tujuan yang tepat ya, yang sudah kita bahas tadi di atas ya. Tujuan organisasi itu seperti apa. Kedua, tidak memahami lingkungan ya. Kita ingin membuka cabang yang besar tapi kita tidak memahami lingkungan ya, tidak memahami etika bisnis ya, sosial di dalamnya. Masa kita tidak tahu juga bahasa limbah-limbah yang harus dibuang sehingga dapat mencemarkan ya. Sehingga meskipun kita dapat tidak membuat kita membuat perencanaan tapi kita tidak melihat etika bisnis juga dalamnya, itu akan menjadi masalah untuk usaha kita ya. Bagaimana sih kita mengatasi hambatan tersebut? Ya, di sini juga itu adalah tentang pelatihan dan bantuan untuk manajer dalam hal penetapan tujuan dan pemahaman organisasi dan lingkungan. Ya, jadi kita dibuat pelatihan para manajer tersebut ya, sehingga mereka tahu tentang bagaimana sih tujuan perusahaannya seperti apa ya, dan pemahaman organisasi dan lingkungan ya. Artinya di sini adalah kita harus juga memahami lingkungan dan budaya di daerah setempat. Jangan ketika kita membangun usaha ataupun ketika kita ingin buka cabang, tapi kita tidak menilai budaya-budaya yang harus kita jaga di dalamnya. Ya, misalnya budaya yang ada di Aceh, misalnya seperti itu ya. Kita harus menghormati budayanya ya. Misalnya kita ingin buka cabang mengenai baju muslimah ya, cocok di mana? Apakah cocok kita kembangkan di Aceh? Ternyata cocok karena banyak budaya orang sini menggunakan pakaian syariah. Nah, tapi ketika kita ingin buka yang budayanya mayoritas Hindu, Buddha ataupun yang di luar Islam, contohkan saja seperti daerah Bali ya. Bali yang mungkin mayoritasnya Hindu, ketika kita ingin menjual mungkin ya laku juga, tapi sebagian ya tidak seperti daerah-daerah yang sifatnya budaya yang lebih sifat kentalnya tuh ke budaya Islam. Kita tentang lingkungan itu adalah misalnya kita ingin membuka bioskop ya, cocok nggak sih di Aceh kita buka bioskop gitu, dimana adat ataupun peraturan-peraturan tentang syariah Islam, tentang peraturan daerah yang melarang bentuk saling berdekatan ataupun tentang buka muhrim ya, sehingga melanggar peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah, itu tidak cocok kita buka usaha yang ketika kita tidak melihat peraturan-peraturan daerah tersebut. Di mana yang cocok ya, di mana yang cocok itu di daerah yang tidak memberatkan tentang hal-hal tersebut ya. Jadi tentang budaya, tentang hukum, politik juga harus kita lihat juga di dalamnya, sehingga ketika kita ingin buat rencana kita itu sesuai dengan harapan yang kita inginkan ya. Adapun unsur-unsur manajemen dalam menentukan perencanaan itu yaitu pertama ada money, machine, method, material, dan market. Ya, di mana sini adalah orang-orang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Ya, harus imbang di dalamnya. Ada uang, ya, ada alat, ya, ada metode-metode pelaksanaan ataupun standar operasional prosedurnya seperti apa dalam merencanakan, metode menjalankan usaha tersebut, menggunakan alat-alat tersebut seperti apa. Ada metode-metodenya tersebut ya, dan terus ada material-material di dalamnya dan market di dalamnya, juga ada pasar. Oke. Nah, di sini kriteria penilaian efektivitas ya. Bagaimana kita menilai suatu perencanaan itu efektif? Ya, pertama itu adalah mengenai kegunaan ya, di mana kegunaan di sini ya tentang ya sifatnya harus fleksibel dan stabil. Kedua itu adalah ketepatan dan objektivitas ya, tentang rencana itu harus dievaluasi untuk mengetahui apakah rencana kita itu sudah ataupun sesuai dengan real ya, akurat di dalamnya ya, informasi-informasi yang kita dapatkan itu sudah akurat, tepat waktunya, objek. Itu selanjutnya itu ruang lingkup ya, kita
memperhatikan di sini itu prinsip-prinsip tentang kelengkapan, komprehensif, kepaduan ya, dan konsisten di dalamnya. Oke. Yang selanjutnya itu tentang efektivitas biaya ya. Di sini menyangkut tentang waktu, usaha ya, dan bagaimana sih kita menggunakan aliran-aliran emosional kita seperti apa, seperti itu ya. Selanjutnya itu akuntabilitas. Ada dua aspek ya, akuntabilitas perencanaan, yaitu tentang tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan dan tanggung jawab atas implementasi. Di sini akuntabilitas yaitu tentang tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan kita, ya. Apakah sudah sesuai rencana yang kita tanggung jawabkan itu, dan bagaimana kita mengimplementasikan tanggung jawab kita. Ya, selanjutnya itu adalah ketepatan waktu ya, di sini ketepatan waktu. Nah, di sini berbagai perubahan yang terjadi itu sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat untuk berbagai perbedaan waktu. Jadi harus sesuai ya, di dalamnya tepat waktunya. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita mengenai perencanaan ya. Terima kasih sudah mengikuti video saya mengenai perencanaan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ikuti terus video saya selanjutnya. Saya akan menjawab di sesi selanjutnya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang adik-adik berikan di kolom komentar di bawah ini. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.